jamaah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah zikir BPJS. BPJS itu adalah singkatan dari bikin perasaan jadi senang. Masya Allah. Jamaah saya mau lurusin dulu nih, tadi sebelum iklan saya itu nanya zikir apa kira-kira yang tepat nih kalau misalnya kita lagi diuji sama ujian rumah tangga Ustadz Maulana. Pasti itu. Alhamdulillah keluarga rumah tanggaku baik-baik aja. Ini aku mewakili pertanyaan jamaah yang ada di rumah. Sekarang saya mau ke Ustadz Syam dulu. Ustadz mohon izin nih. Lanjut Gimana curhat ya nih? Bukan lanjut curhat. Pengen nanya aja ini karena banyak banget juga kan. Ini tuh bukan cuma pasangan milenial. Pasangan yang udah berpuluh-puluh tahun menikah juga pasti butuh ini nih. Kira-kira kalau misalnya kita lagi ditimpa musibah gitu pasti akan rasa sedih, rasa takut tuh pasti akan datang gitu ya. Nanti ujung-ujungnya takutnya kalau kita misalnya tidak bisa mengendalikan emosi, nauzubillah. Ada yang akhirnya bercerai gitu karena nggak bisa menyelesaikan masalah rumah tangganya. Nah ini mohon izin nih, ada nggak sih bacaan zikir yang insya Allah bisa meringankan beban ketika rumah tangga kita sedang diuji oleh Allah? Mohon penjelasannya guru, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabaik kembali guruku Syekh Muhammad, Ustadz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Maka tadi disampaikan oleh guru kita Syekh Muhammad bahwasanya Al-Quran itulah BPJS sesungguhnya. Al-Quran itulah yang membuat hati kita menjadi senang. Al-Quran itulah yang membuat hati kita menjadi tenang. Dan ternyata di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan bukan hanya Al-Quran dan juga bukan hanya zikir itu menjadi penenang hati, tapi Al-Quran itu juga menjadi syifa. Pernah kami jelaskan bahwasanya ada perbedaan antara dawa dan syifa. Dawa itu juga obat, syifa juga obat. Tapi kalau dawa diminum belum tentu sembuh. Tapi kalau syifa sudah pasti sembuh. Syifa dan Al-Quran itu sudah pasti menyembuhkan hati yang terluka. Al-Quran itu sudah pasti menyembuhkan hati yang sedang sedih. Hati yang sedang gelisah akan disembuhkan dengan Al-Quran. Maka kalau pertanyaannya, bagaimana dengan rumah tangga yang sedang berada di ujung perceraian gitu ya. Misalnya diuji terus bertubi-tubi dan ujian itu sebenarnya memang akan datang di dalam rumah tangga ini. Dan tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan bagi syaitan dan tentaranya, ya bagi iblis dan tentaranya, kecuali memisahkan. Bahkan mereka datang melapor ke singgasana panglimanya yang berada di tengah laut. Mereka datang melapor, apa engkau lakukan hari ini? Saya berhasil menggodanya sholat, saya berhasil menggodanya batalkan puasa, saya berhasil menggodanya ini, saya berhasil. Kalau engkau apa? Saya berhasil memisahkan pasangan yang halal. Wah, langsung dikasih gelar ni'ma anta, dikasih suatu naik jabatan gitu. Maka mereka memang berusaha untuk memisahkan suami istri, dan kita memohon kepada Allah untuk terlindung daripada godaan tersebut. Ada satu ayat dalam surah Thaha, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Ya, disebutkan dalam surah ini dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang mana kasih sayang Allah meliputi diri kita, dan aku telah tanamkan dari kemurahanku perasaan kasih sayang orang terhadapmu, dan supaya engkau dibela dan dipelihara dengan pengawasanku. Sebenarnya ini kisah Nabi Musa alaihissalam, namun ternyata ayat-ayat ini bisa dipakai untuk menjadi doa. Kenapa? Karena waktu Sayyidina Umar mau marah, itu dibisikin, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Langsung jadi pelajaran bagi dirinya. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadi bukan hanya menjadi doa, tapi juga menjadi sesuatu pengingat dalam hatinya bahwasanya Allah yang telah menanamkan kemurahannya sehingga perasaan kasih sayang terhadap kita. Jadi kalau kita baca ayat ini seakan-akan kita melihat pasangan kita dengan penuh kasih sayang, dengan pandangan kasih sayang. Begitu pula pasangan kita melihat kita dengan pandangan kasih sayang karena kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni mahabbatan minni walitusna'a
walitusna'a ala aini. ala aini. Surah Thaha ayat 39 ya, selalu ingat rahmatnya Allah, kemurahannya Allah. Itulah kenapa kita mengulang-ulang bismillahirrahmanirrahim, supaya kita senantiasa mengingat kasih sayang Allah sehingga kita juga berkasih sayang sesama manusia. Wallahu taala alam. Waduh, Masya Allah, itu penting banget tuh. Nanti saya minta catatannya setelah ini. Terima kasih ya Ustaz Tuh Syam. kan beneran kan di rumah. Enggak, tapi kan ini buat semuanya juga Oh, ini gitu. bagus banget. Sudahlah, terus terang aja. Kan salah lagi, salah lagi. Nah, Masya Allah, kita masih akan melanjutkan nih pembahasan kita. Ini masih mengenai masalah hubungan rumah tangga sih sebenarnya. Saya